Apakah dalam proses sebelum persidangan penasihat hukum tidak ada menghubungi jaksa untuk memberitahu bahwasannya akan ada yang mencabut BAP, tapi jaksa tidak menghiraukan? Di persidangan kelihatannya marah kayaknya ya Bu ya. Tapi sebetulnya sebelum persidangan, Ibu Eva Melia, apakah nggak ada yang ngasih tahu Ibu? Jangan-jangan jaksanya juga diintimidasi. Sekarang di pengadilan ngomong, wah kamu mau menyusahkan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, alhamdulillah ya, ada berita luar biasa tentang Bunda Mary ya. Alhamdulillah, aktivis kita, saudari kita di Lampung, yang kasusnya itu kita duga ada rekayasa di situ. Ya, ada rekayasa, tapi alhamdulillah di persidangan kayaknya Allah akan bongkar nih, kebenaran itu Allah akan bongkar ya. Dari dulu memang kezaliman nggak akan, kezaliman, kemungkaran, kebatilan nggak akan pernah menang sama kebenaran. Cuman kadang-kadang aja kezaliman, kebatilan, kemungkaran itu dikasih angin gitu di atas, ya, istidraj. Tapi akhirnya juga tetap akan hancur. Ya, tapi kita coba apa nih ya? Kita baca dulu ini ada berita saksi cabut keterangan BAP, saksi cabut keterangan BAP aktivis Mary yang suruh bawa anak-anak aksi. Saksinya mencabut keterangan, ya, mencabut keterangan BAP. Wow, saksi yang mestinya memberatkan ternyata mencabut keterangan. Kita baca nih beritanya dari Pos Kota Lampung. Adi Setiadi 50, saksi kasus aktivis perempuan Mary, mencabut berita acara pemeriksaan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Kamis 1
September ya 2022 ini, salah di Lampung ini, pos kota ini. Jadi saksi ini pernah di BAP. Nah, kalau di BAP itu kan yang mem-BAP siapa? Polisi. Nah, kalau di BAP itu ada masalah, berarti yang masalah polisi. Nah, cuman pertanyaannya, kita udah tahu lah polisi itu banyak oknum yang begitu ya kan. Tapi kenapa, itu juga penting itu. Siapa yang nyuruh? Kenapa polisi sampai berbuat itu? Kan gitu. Adi Setiadi sebelumnya memberikan keterangan dalam BAP bahwa Mary yang menyuruhnya membawa santri anak-anak di bawah umur untuk ikut aksi. Jadi Pak Adi ini itu di BAP ngakunya dia disuruh sama Bunda Mary untuk bawa anak-anak agar ikut aksi. Ya Allah, gue tahu kakak gue Bunda Mary ini nggak seperti itu gitu. Masa mau nyuruh anak-anak, ya Allah. Dan itu bukti-buktinya ada kok, ada. Tenang aja. Nih oknum-oknum polisi, oknum jaksa, lihat dan nanti di persidangan ini terbongkar semuanya. Kita akan kawal ini. Polres Lampung Utara kok bisa begitu ya, BAP-nya kok ada tekanan Polres. Waduh, ini di persidangan loh, Polres. Namun ketika Ketua Majelis Hakim Andi Barkan Mardianto bertanya apakah masih dalam keterangannya di BAP, Adi Setiadi menegaskan mencabutnya. Saya nyatakan apa yang saya tuangkan dalam keterangan di kepolisian saat pemeriksaan adalah bohong. Saya tertekan saat itu, ujar Adi Setiadi. Ada yang menekan. Siapa yang menekan? Hah? Kenapa ditekan? Yang nyuruh nekan siapa? Nanti ya, kita harus pakai otak kita ini biar clear gitu. Kita bisa tahu, menduga siapa nih yang nyuruh nih. Ketahuan banget kok. Ketahuan. Nanti ya kita baca dulu biar nggak salah ngambil kesimpulan kita. Lebih lanjut, Adi Setiadi menyampaikan bahwa keterangan pada pengadilan saat inilah yang sebenar-benarnya. Ketika Majelis Hakim meminta penegasan saksi, Adi Setiadi kembali ia menyatakan mencabut keterangan di BAP meskipun dengan resiko penjara. Namun saya sudah siap dan menyatakan bahwa BAP di kepolisian adalah fitnah. Paparnya sampai udah siap di penjara. Kalau Allah udah gerakan hati orang, kalian bisa mengintimidasi orang. Tapi kalau Allah udah kasih keberanian, ketenangan di dalam hatinya bersama kebenaran, kalian mau intimidasi dengan penjara pun itu dia udah nggak takut seperti saksi Adi ini. Mudah-mudahan beliau istiqomah dalam kebenarannya. Udah siap resikonya di penjara nggak apa-apa. Saya ngaku bahwasanya itu fitnah dan saya lagi tertekan, kurang lebihnya begitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita udah tahu bahwasanya kasus Bunda Mary ini kasus yang memang sangat kental aroma, tercium bau busuk rekayasa di situ. Saksinya yang memberatkan aja, udah langsung tobat. Ayo lu, siap-siap deh terbongkar semuanya. Ketika jaksa penuntut umum Eva Melia bertanya kenapa merubah keterangan, saksi Adi menegaskan kalau selama ini dia dibayangi rasa bersalah. Pernyataan Adi Setiadi membuat JPU marah dan menganggap Adi Setiadi sudah menyusahkan karena harus percaya dengan fitnahan yang dituangkan dalam BAP di kepolisian. Ibu Jaksa, apakah dalam prosesnya Ibu Jaksa mau mendengar keterangan dari penasihat hukum? Apakah dalam proses sebelum persidangan penasihat hukum tidak ada menghubungi jaksa untuk memberitahu bahwasannya akan ada yang mencabut BAP tapi jaksa tidak menghiraukan? Di persidangan kelihatannya marah kayaknya ya Bu ya. Tapi sebetulnya sebelum persidangan Ibu Eva Melia, apakah nggak ada yang ngasih tahu Ibu? Jangan-jangan jaksanya juga diintimidasi. Sekarang di pengadilan ngomong, wah kamu mau menyusahkan. Bahkan JPU Eva Melia sempat menyatakan kalau Adi Setiadi sudah mempermainkan nasib terdakwa Bunda Mary hingga harus berada di persidangan. Jaksa ini pinter ya.
Jaksa ini pinter, di persidangan kelihatannya begitu dia. Ya. Tapi nanti akan terbongkar, benarkah jaksa ini sudah dikasih tahu atau belum? Jaksa terlibat nggak ini? Ayo. Kok jaksa marahnya sama saksi? Kok nggak nanya, ditekan siapa wahai saksi? Kan gitu mestinya jaksa. Bukan marah, Bu. Kesian orang tertekan. Namanya orang tertekan, Bu, ya terpaksa. Masa Ibu Eva nggak paham? Gimana sih, Bu? Ya tanya dong, siapa yang menekan? Kenapa ditekan? Mestinya begitu jaksa. Mestinya. Tapi pinter beloknya dia. Membelokkan pertanyaannya itu. Kamu kenapa nggak? Seolah-olah saksi di depan ini melakukan fitnahan dengan maunya sendiri. Padahal saksi sudah mengatakan bahwasannya dia ditekan. Ngopi Bu jaksa. Oknum jaksa, banyak oknum jaksa ini memang kudu diperhatiin. Ya pertanyaannya menggiring seolah-olah saksi Bapak Adi Setiadi yang mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat dan istiqomah dalam imannya ini, seolah-olah dia melakukan melakukan BAP itu dengan fitnahan dari mau dirinya sendiri. Enggak, dia mengatakan saya ditekan. Saya sedang dalam keadaan tertekan. Cuman kenapa nggak ditanya siapa yang menekan? Gimana sih Bu Jaksa? Kita lanjut baca nih. Sementara itu, penasihat hukum PH Bunda Mary Gunawan Parikesit mengatakan bahwa pada akhirnya kebenaran mencari jalannya sendiri. Dari semula, kami para PH yakin Bunda Mary tidak bersalah. Sekarang tinggal bagaimana majelis hakim menilai fakta-fakta yang ada dalam persidangan, katanya. Ujarnya. Lebih lanjut, Gunawan Parikesit memaparkan 3 orang saksi dari kepolisian sangat tidak konsisten dalam kesaksiannya. Terkesan dalam persidangan para saksi dari kepolisian tidak menguasai fakta sesungguhnya dan berbeda-beda keterangannya antara saksi satu dan lainnya. Karenanya, lanjut Gunawan Parikesit, semakin jelas terungkap kebenaran yang ada dalam persidangan. Dari saksi anak-anak, saksi kepolisian, dan saksi yang membawa anak-anak saat aksi, tidak satu pun yang menyatakan Bunda Mary merekrut anak-anak untuk aksi seperti pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak, terang Gunawan Parikesit. Bahkan berdasarkan keterangan kesaksian Adi Setiadi, anak-anak tidak merasa tertekan dan nampak riang saat ikut aksi tersebut. Ya, jadi dari berita ini makin tampak banget makin tercium aroma busuk rekayasa kasus yang dialami oleh aktivis kita Bunda Mary. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat, diberikan ketabahan, kesabaran, keluarganya juga dikuatkan. Ya, merekrut anak-anak. No, yang bawa aja udah ngaku itu ditekan. Ya, jadi arah persidangan ini mudah-mudahan PH dan semuanya bisa mengarahkan kenapa ditekan. Kenapa ada penekanan terhadap saksi Adi Setiadi ini? Kenapa? Siapa yang nekan? Kalau dari keterangan saksi ini di pengadilan, di BAP, di proses BAP itu ada penekanan. Berarti di situ ada oknum kepolisian. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyuruh oknum kepolisian untuk menekan saksi? Siapa nih yang nyuruh oknum kepolisian untuk menekan Bapak Adi Setiadi nih? Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat juga. Alhamdulillah udah dapat hidayah, mau istiqomah dengan begini, insya Allah sampai semua terbongkar. Mestinya ditanya dia itu, yang nekan siapa? Kepolisian kan? Nah, kalau kepolisian yang ada intimidasi di situ, kalau dilihat ada kepolisian yang intimidasi di situ, berarti ada yang nyuruh dong. Nggak mungkin kepolisian itu juga nggak ditekan gitu. Ada yang nekan. Menurut Babe siapa? Ini. Bunda Mary ini aksinya waktu itu adalah aksi demo damai untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Yakut Khalil Qomas itu dia punya ormas, dan ormasnya itu banyak di Lampung, anggotanya banyak di Lampung, kuat di Lampung. Apakah ada hubungannya? Dugaan
rekayasa kasus yang dialami aktivis kita, Bunda Mary, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, dengan ormas tersebut, mikir. Kalau gue sih yakinnya begitu. Kemarin Habib Bahar begitu. Gue yakinnya begitu. Nggak mungkin polisi ditekan untuk menekan saksi ini, ya ini, menekan saksi ini nih, ya nggak mungkin tanpa ada request. Requestnya apakah dari ormas itu, Pak? Apakah dari ormasnya menang? Apakah begitu? Dah, itu aja dari gue. Kalau gue sih yakinnya begitu. Ini opini, bukan menuduh. Opini aja, tapi semua nanti di persidangan akan terbongkar semuanya. Nah, gitu aja ya guys ya. Mudah-mudahan ini semua kebenaran akan terbongkar dan mudah-mudahan Bunda Mary dan keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan insya Allah diberikan kemenangan. Dan buat Pak Gunawan Parikesit, terima kasih sebagai penasihat hukum Bunda Mary, dan Bapak Hadi Setiadi juga, mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah dalam kebaikan. Dan buat Bu Jaksa, coba tanya Bu, kenapa ditekan gitu? Jangan nyalahkan beliau ini Bu. Beliau ditekan Bu. Ingat BAP-nya dia merasa tertekan. Tanya dong, yang nekan siapa gitu Bu Jaksa. Nah ya guys, gitu aja dari gue. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau udah subscribe, komentar yang baik di bawah. Like and share kalau kalian rasa ini manfaat, mudah-mudahan jadi jariah. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan aja ya terbongkar semuanya ya. Amin, 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 amin. Bongkar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.